Oke. Pada kesempatan kali ini saya Gali, kemudian saya perkenalkan diri dulu ya. Ada Catherine, kemudian ada Kamalita, ada Ari, kemudian ada Riza. Nah, kita dari IPB kita mau share pengalaman kita dan kita akan cerita banyak nanti dan mudah-mudahan nanti setelah ini akan banyak muncul pertanyaan dari teman-teman, gitu ya. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau sedikit sharing. Jadi 5 menit pertama saya presentasi, kemudian 5 menit kedua nanti ada Catherine yang akan menyampaikan sesuatu, dan 5 menit ketiga nanti ada Ari Tripurbayanto yang akan menyampaikan. Dan di sesi terakhir nanti juga ada akan dibacakan ada satu pesan dari teman kita di belahan dunia yang lain, dan mudah-mudahan nanti bisa kita bisa saling share lah ya. Oke, baik. Pertama-tama ya ini tim kita waktu itu kita lomba di Amerika Serikat bulan Juni. Next. Ini acaranya namanya RCSA DSDC. Waktu itu kita di Anaheim, California. Dan kita mempresentasikan nih jagung instan tinggi protein dan kaya besi bagi wanita hamil untuk menghindari hilangnya generasi di Asia Tenggara. Karena waktunya 5 menit, jadi saya cepat aja ya. Oke. Jadi latar belakangnya karena developing countries, jadi kita punya banyak permasalahan di zat gizi mikro, terutama di ibu hamil. Next. Dan di Indonesia ini tinggi banget, dan di ASEAN itu tinggi banget angka kematian ibu hamil. Next. Ini bisa dilihat grafiknya, kurang lebih sekitar 300 orang per 100.000 kelahiran, bayangkan. Next. Nah, dampaknya gizi kurang untuk ibu hamil kayak apa? Ini banyak banget dampaknya, dan ini pada akhirnya akan menurunkan kualitas sumber daya manusia. Next. Dan teman-teman tahu bahwa program pemerintah di bidang gizi dan pangan, terutama di bidang gizi dan kesehatan, lebih banyak didominasi anak-anak ya, program untuk anak-anak. Jadi untuk ibu hamilnya kurang, dan kita butuh inovasi di situ. Next. Dan kalau kita lihat sebenarnya apa sih produk yang bisa, nah ini produksi deskripsi produk yang kita buat itu. Kita tambahkan zat gizi mikro, kemudian proteinnya kita tingkatkan, tidak ada tambahan warna, dan natriumnya lebih rendah. Next. Nah, ini teknologi proses yang di kiri teman-teman. Yang di kiri teman-teman ini yang teknologi yang biasa. Kalau yang di kanan ini yang teknologi ekstrusi. Next. Nah, ini teknologi ekstrusinya pakai uap panas dan tekanan supaya mie-nya bagus ya. Next. Nah, ini fortifikasi yang kita tambahin. Mulai dari efek kumarat, KIO3, ZNSO4, retinol palmitat, sama asam folat. Nah, ini ditambahkan ke bumbu dan mie-nya. Next. Nah, ini dampak yang kita ingin harapkan. Jadi, salah satu goal dari lomba itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan ini di negara-negara berkembang ya. Dan kita ingin menurunkan sekitar 22% angka kematian ibu hamil. Next. Nah, jadi karena produk kita berprotein tinggi, kemudian fortifikasinya juga ada. Nah, ini kita harapkan dapat menurunkan resiko kematian, kemudian keluarga jadi lebih sehat, kemudian menghindari lost generation, kemudian tentu saja membantu UN Millennium Development Goals. Nah, kita 7 ada beberapa, diantaranya ada poverty and hunger, kemudian ada decreasing maternal mortality, decreasing infant mortality. Next, dan tentu saja kita sebagai anak teknologi pangan dan gizi nggak bisa kerja sendirian. Kita butuh dari akademisi, swasta, pemerintah, dan masyarakat untuk mendapatkan produk ini. Next, ya karena with the right team, no goal is too distant. Setuju? Setuju ya? Oke. Ya, itu aja. Terima kasih. Ini presentasi di mana? Ya, ini salah satu konselor muda dari Indonesia yang sudah kerja beberapa tahun di Los Angeles. Kita diundang sarapan kayak gitu. Next. Ya, ini Anaheim
bagus banget kotanya karena di sana banyak banget pohon-pohonnya. Terus di sana siang harinya itu sampai jam 8 malam, tapi kelihatannya terik tapi dingin sekali karena 16 derajat. Ya di sini juga dingin. Ya, ini Anaheim Convention Center, tempat kita bertanding. Di sana ada food expo segala macam. Awas kesandung. Ya, ini sesi presentasinya waktu di depan. Terus nanti ada sesi tanya jawabnya juga sama juri. Ini sesi foto-foto sama juri. Jurinya ada yang dari pemerintah, ada yang dari industri juga. Terus ini para finalis lainnya mungkin nggak gitu jelas, ada orang Afrika Selatan, orang Belanda, orang Amerika. Tapi di sana ada orang Indonesia juga selain kita sebenarnya. Ini Profesor Len Iwaoka, dia adalah salah satu auditor untuk jadi untuk masuk ke IFT di audit sama dia, audit internasionalnya. Dan ini kita bawa misi budaya juga sama Lita Menari Bali di satu acara di sana. Nah, ini stand IFTSA, mereka itu bendera-benderanya kalau nanti HSP mungkin bisa bikin bendera-bendera IPB, UNPAD, UGM, terus kita punya stand kayak gitu kali ya. Ini bagian ya, kalau tadi bicara materi yang dibawakan ke sana, terus juga yang kedua adalah yang narsis-narsis, sekarang yang bagaimana kemudian kita mengimplementasikan untuk IBPI. Jadi berbicara tentang tadi ada sekilas foto IFTSA, itu HIBPI-nya Amerika gitu. Jadi sana udah maju banget dan ya nanti mungkin saya bisa cerita. Dan ya, hari ini saya mau menyampaikan presentasi dengan judul strategi pengembangan jaring internasional BPI, atau judulnya lebih lengkap ada di paper di makalah. Baik. Iya, pertama saya ingin cerita terlebih dahulu. Jadi di dunia ini, gitu ya, ada dua organisasi mahasiswa pangan yang besar, gitu ya. Dan ini saya mau cerita sebagian aja, artinya tidak menampilkan mahasiswa gizi ya. Artinya Mas Desa nggak ini cerita tentang mahasiswa teknologi pangannya gitu. Jadi di Amerika ada IFTSA atau Institute of Food Technology Student Association, dan dia sudah berdiri lama sejak tahun 75. Dan ya bayangin 75 HIBPI 2005 gitu ya, sudah beda peradaban gitu. Jadi mungkin karena lama sekali, tapi itu bukan kendala sebenarnya. Itu di Amerika. Jadi mereka punya sekitar 20 sampai 25 komisariat di sana dari seluruh negara di Amerika. Dan mereka memang fokus untuk mengembangkan bagaimana anggota-anggotanya yang notabene adalah orang-orang S1, S2, S3. Jadi nggak hanya anak-anak S1, jadi S1, S2, S3, mereka dapat mengembangkan skill mereka gitu ya, dan juga tetap bisa having fun, bisa ketemu teman-teman yang lain di negara-negara bagian yang lainnya. Kemudian ada VSEC. VSEC ini untuk yang di Eropa. Di Eropa mereka bukan baru sih sebenarnya, tahun 89 ya, tahun 90 berdiri di UK, di Amerika, di Inggris, di University of Reading, University. Dan mereka fokus untuk food industry, jadi industri pangan. Jadi memang sekolahnya sekolah industri pangan ya. Dan mereka sudah di seluruh Uni Eropa udah ada. Dan fokusnya saya nggak ngapalin, ada di paper di makalahnya. Jadi fokus mereka apa? Dan ini kalau yang paling pojok kiri tahu sendiri, saya sudah diceritain sama Dewi. Terus yang bawah ada UFOS. UFOS itu apa? International Union Food Science and
teknologi. Jadi yang sudah profesional, jadi akademisi, kemudian juga ada yang di industri, kemudian semuanya bergabung dalam satu union, di dunia namanya International Union of Food Science and Technology gitu. Jadi ceritanya aja dulu. Sebelahnya ada IFT. IFT ini bapaknya FTSA. Jadi indukannya dia adalah organisasi untuk para profesional teknologi pangan di Amerika, gitu. Nah sebelahnya ini harusnya salah satu bapak kita harusnya, gitu. Dan PATPI, Persatuan Ahli Teknologi Pangan yang ada di Indonesia. Jadi antara IFTSA dengan HMPP itu sama, cuman bicara Amerika sama Indonesia. Antara PATPI dengan AFT itu sama juga, bicara Indonesia dengan Amerika. Cuman AFT dia juga mengembangkan keanggotaan internasional, jadi anggotanya jadi internasional. Nah, PATPI sama AFT itu tergabung di dalam UFOS. UFOS itu di ASEAN itu ada badan regional untuk ASEAN yang terdiri dari negara-negara ASEAN. Ya itu cerita tentang organisasi. Next. Ya, dan saat ini kita tidak terbatasi oleh ruang dan waktu gitu. Internet ada, telepon bisa, HP dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada dua potensi yang bisa kita gabungkan, di mana tadi ada organisasi-organisasi di dunia dan ada kemudahan-kemudahan di dalam. Terima kasih kepada peserta. Saya berharap penerapannya tak keluar sebentar. Jadi saya berharap besok kita ya, baik saya lanjutkan. Ya, jadi seperti itu ya. Dan kita coba untuk menggabungkan potensi itu antara keadaan kondisi kita sekarang yang serba mudah dengan komunikasi dan informasi dengan potensi-potensi yang ada. Baik, next. Ya, tujuan dari presentasi hari ini sendiri, yang pertama kita coba buka potensi HMPP dan bagaimana kemudian kita mencoba berstrategi di tingkat nasional.